Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri Ambulu, yaitu DRA Mahmudah. Beliaunya ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ambulu. Sekarang kita akan langsung saja mewawancari beliau terkait dengan pengambilan keputusan, di mana ini sebagai pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 8 dengan tema dilema etika atau kejutan moral. Aceh. Baik, itu Pak. Yes. Nah, langsung saja Bu Mudah, ini pertanyaan yang pertama saya coba bacakan sebentar. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Kalau yang dilema etika atau kejutan moral, saya yang jelas memilih pernyataan yang benar dan benar tadi. Jadi itu kata itu sesuai jalan, itu istilahnya sesuai dengan aturan. Tapi kalau yang kejutan moral itu kan itu lebih menentukan sikapnya pribadi, itu yang kita hindari. Kalau kita di sini kan harus bijaksana, jadi lebih menguntungkan untuk siswa, untuk semuanya guru, jadi bukan yang sifatnya Berarti saya sebutkan bahwasanya untuk mengidentifikasi apakah itu kejutan moral atau dilema etika, jangan menerapkan pada diri sendiri dulu ya. Kalau itu menguntungkan saya secara pribadi, berarti itu saya anggap itu kejutan moral. Seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Itu pertanyaan yang pertama. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dua-duanya mempunyai kepentingan yang sama dan sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan semuanya dari dua kasus itu tadi? Jadi kalau kasusnya sama-sama benar dari kedua belah pihak atau untuk aja guru misalnya kedua guru, jadi kita istilahnya memilih permasalahan itu yang sifatnya menguntungkan kita pribadi atau murid atau sama guru yang lain. Kalau sifatnya umum ya itu yang kita benarkan. Kalau sifatnya pribadi ya kita yang jelas kita tinggalkan walaupun sama-sama benar. Berarti lebih condong ke mementingkan murid atau sekolah terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Betul. Terima kasih Bu. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Jadi tadi kan dengan berbicara mendahulukan kepentingan siswa atau kepentingan sekolah. Kalau terjadi dua kasus yang sama-sama benar tapi bersinggungan tadi, kira-kira apa yang jadi lakukan? Apakah memanggil atau seperti apa? Yang jelas dari kedua orang tersebut kita panggil atau kedua guru tersebut kita panggil, nanti kita dudukkan bersama, mereka mengungkapkan masalahnya masing-masing, nah kita mendengarkan, kita analisa, baru nanti kita ambil keputusan. Jadi seperti itu. Berarti analisa itu ketika masih ada dua orang yang berseberangan itu, atau dengan merefleksikan dulu, berhenti sejenak lah, atau minimal besok saya putuskan bagaimana keputusannya. Jadi kalau analisa itu kita hentikan dulu. Jadi nanti kita sambil bermusyawarah dengan maka kalau mungkin kan pendapat kita pribadi ini kadang-kadang bukan berarti kita nggak percaya diri, tapi kita butuh masukan orang lain. Barangkali ini memang yang terbaik. Jadi nanti kita refleksikan setelah kita bertemu dengan pakar atau dengan guru-guru kita kumpulkan, baru nanti kita ambil keputusannya pada saat hari berikutnya. Ini masih ke musyawarah mufakat lalu. Ya, karena situasinya kan belum mendesak istilahnya. Walaupun dengan sudah punya keyakinan sendiri, tapi tetap karena ini sebuah instansi, maka semua harus terlibat dalam. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, Bu.
hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi hal-hal apa saja yang dianggap dilema itu efektif dalam pengambilan keputusan untuk menangani kasus-kasus dilema etika ini. Kalau kaitannya yang jelas dilema etika itu yaitu kembali lagi kalau kita mengambil keputusan istilahnya tidak mendesak mesti kita memerlukan musyawarah. Tapi kalau memang situasi yang mendesak yang melibatkan mungkin polisi, mungkin saya berangkat sendiri. Jadi seperti itu. Jadi melihat konteks permasalahannya dulu ya. Jadi kalau masalahnya itu tidak mendesak ya kita bisa atasi, kita atasi sendiri. Cuman kalau sudah melibatkan polisi, apapun yang terjadi, mungkin yang lain dalam kondisi nggak ada, saya mungkin gimana harus datang, ya itu datang. Oke. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Pasti di setiap orang atau sebelum memutuskan sesuatu hal, apalagi di dilema etika. Dilema etika kan benar melawan benar gitu kita jawab. Kira-kira tantangannya apa Bu untuk memutuskan itu? Mungkin ada nggak perasaan ini nggak enak? Yang jelas sebagai masalah enak itu ya sebenarnya ya ada, pasti ada itu yang jelas ada nggak enak itu pasti ada, dan kecewa itu juga mesti ada gitu perasaan, tapi kita kan dituntut harus memutuskan. Enak nggak enak harus disampaikan keputusan itu. Jadi seperti itu kita sampaikan enak nggak enak ya sifatnya ya kita pilih seperti tadi yang sifatnya merugikan, sifatnya orang banyak ya jelas kita hindari. Yang sifatnya menguntungkan pribadi kita hindari, kalau sifatnya menguntungkan orang banyak berarti yang kita ambil itu. Jadi seperti itu. Berikutnya Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah penjadwalan untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau di sini ya Pak, kalau saya yang selama ini, saya memang mungkin berbeda dengan buku pembinaan diri saya itu, misalnya saya menghadapi problem kasusnya guru itu dengan saya panggil, saya tidak nulis namanya siapa itu, dia sendiri tak suruh nulis nama, tak suruh nulis cerita, tak suruh nulis solusinya sendiri. Jadi nanti baru saya kasih sarannya itu berbeda, itu bisa dilihat. Kalau saya seperti itu, jadi tidak tulis nama kasusnya ini solusinya itu tidak. Jadi dia bercerita, memang saya buat seperti kasus juga. Jadi seperti itu. Ada kalau jenengan mau lihat Berarti jadi kalau ada yang seperti itu dengan lebih ke coach ya, coaching di mana yang bersangkutan yang membawa masalah dan juga menyelesaikannya sendiri. Iya. Hanya tinggal dorongan aja dari Iya, saya seperti itu. Terima kasih. Berikutnya ada tinggal dua lagi nih. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak teman-teman Anda mungkin, atau mungkin faktor rumah mungkin bisa, atau faktor sekolah mungkin bisa, yang mempermudah Anda dalam memutuskan suatu keputusan itu? Yang jelas ada satu pengalaman saya sendiri. Ini lebih banyak yang jelas pendapatan masalah perceraian saya pernah bercerai juga. Jadi kasusnya cuman mungkin konteksnya berbeda dengan mereka. Ini lebih pengalaman pada diri sendiri. Misalnya menghadapi guru, saya pernah
jadi wakil guru-guru tidak menaikkan siswa 3 orang dijebak seperti itu juga pernah. Jadi lebih cenderung apa yang kita alami sendiri untuk menyelesaikan itu yang pernah saya terjuni. Ketepatan saya pernah juga jadi ketua RT, pernah jadi, yang jelas banyak permasalahan yang kita hadapi pribadi karena kita sudah umurnya ya 55 tahun, jadi masalahnya mungkin sudah lumayan kompleks ya. Nah, kompleks bukan berarti kita tidak menutup kemungkinan saran dari kawan. Nah, itu justru dari kawan itu juga kita rangkum banyak sekali, itu juga itu akan menambah kekayaan kita dalam hal untuk menyelesaikan. Pengalaman itu penting dari itu. Ya, kita cuman penyelesaiannya harapan saya endingnya saya itu dengan kawan itu bahagia, sama-sama bahagia. Jadi saya tidak ada harapannya mereka kecewa dan enggak. Jadi kita sambil guyon gini kita menyelesaikannya itu sambil bergurau. Akhirnya kan diharapkan kawan yang menerima kasus juga bahagia. Jadi kita yang ngasih itu yang manggil itu ya cuma senyum-senyum aja, jadi enggak terlalu bertekanan, enggak ada, jadi seperti itu. Maka kita harus tetap bahagia. Nah itu maksud saya seperti itu. Ini terakhir Bu, terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di Etika? Pengalaman yang sangat berharga Pak. Hari ini itu dengan saya belum pernah ya istilahnya yang mewawancarai saya terkait dengan kasus dilema etika yang benar-benar ini yaitu pembelajaran yang paling berharga untuk saya. Kalau kemarin saya itu hanya studi kasus, solusi gitu aja Pak. Jadi langkah-langkahnya solusinya seperti ini, hanya itu aja regulasinya seperti ini. Kalau ini pembelajaran yang sangat berharga bagi saya dilema etika itu tadi. Oke, terima kasih Bu. Karena kita sejatinya sebagai manusia itu kan sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar sampai ajal menjemput kita harus tetap belajar. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dan sumbangsi pemikirannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat kerjasama lebih lagi nanti di belakang hari. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semangat sukses Pak. Oke, terima kasih. Iya. Alhamdulillah di pagi setengah siang ini kita sudah selesai ngobrol-ngobrol perbincangan tentang topik kita di Etika dengan Ibu Kepala Sekolah Bu Dera Mamuda, Kepala SMP Negeri 3 Ambulu. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan prosesi tanya jawab dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Wonojati 1, yaitu Ibu Usfuria SPD. Kita akan berbincang-bincang tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Semoga perbincangan kita nanti dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, Ibu terima kasih ya, kita telah diberikan waktu untuk ngobrol ini tentang dilema etika atau rujukan moral. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya, atas kesediaan waktunya menerima saya untuk mendiskusikan ini. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada panjenengan. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, saya akan melihat kasus tersebut dari sudut pandang kemanfaatan untuk sekolah atau terutama untuk siswa atau untuk diri pribadi.
Kalau itu kemanfaatannya banyak untuk sekolah ataupun siswa, berarti itu sudah merupakan dilema etika. Tetapi kalau sudah mengerucut pada kepentingan pribadi, itu merupakan bujukan moral. Itu ya Bu ya. Jadi dengan menyimpulkan bahwasanya kalau itu merujuk pada kepentingan pribadi, maka itu dikategorikan sebagai bujukan moral. Tapi kalau masih ada singgung pautnya dengan sekolah, dengan murid atau siswa, maka itu dinamakan dilema etika. Oke Ibu, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, saya lihat dari sudut regulasi. Kemudian saya akan membuat suatu rapat dinas, mengumpulkan dari berbagai pihak, yaitu guru. Kalaupun masalahnya ini terlalu luas, maka juga akan mengundang komite karena masih merupakan warga sekolah, sehingga nanti di sana masalahnya ini seperti apa, kemudian kita menyimpulkan, kemudian kesimpulan ini untuk melanjutkan ke pengambilan keputusan selanjutnya. Tetapi harus diingat di sini adalah regulasinya dulu. Berarti kita mengedepankan musyawarah. Musyawarah dahulu. Musyawarah. Intinya kita musyawarah internal dulu. Setelah itu kalau memang tidak bisa diputuskan di musyawarah internal, maka akan mengundang komite, gitu Bu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Prosedurnya jelas, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalahnya dulu. Identifikasi. Ya, yang kedua merapatkan dengan dewan guru. Kemudian yang ketiga, hasilnya ini kita sosialisasikan ke, minimal kita laporan ke komite. Kalaupun nanti komite tidak ikut rapat, kalaupun ini nanti masalahnya berhubungan dengan dinas pendidikan, kita juga harus lapor ke dinas pendidikan. Tetap dalam jalur regulasi. Regulasi dan pengambilan keputusan di sini kita melibatkan semua unsur. Oke, siap. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Dilema Etika? Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yaitu apabila menghadapi kasus dilema etika tersebut, maka saya akan mencari bukti-bukti yang relevan terhadap kasus tersebut. Fakta yang relevan. Kemudian fakta itu kita ambil suatu kesimpulan untuk menentukan suatu keputusan. Oke, berikutnya pertanyaan yang ke-5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada nggak tertantang dengan untuk memutuskan? Jelas. Ada ya Bu ya? Jelas. Di sini soalnya kan dilihat dari segi usia. Itu kan guru-guru ada yang masih muda dan ada yang sampun senior, intinya guys, sampun senior. Dan pada waktu rapat beliaunya kan mengungkapkan hal-hal yang sama-sama benar. Tetapi kalau kita identifikasi, kita lihat yang lebih benar itu adalah yang punyanya yang guru yang masih muda, yang senior, maka ini sangat sulit sekali bagi saya untuk menyampaikan, oh ini yang harus kita laksanakan ini. Akhirnya saya melakukan pendekatan secara pribadi dulu kepada beliaunya, dan dengan
dengan menjabarkan bahwa undang-undangnya, SE-nya seperti ini sehingga beliau biar tidak tersinggung. Termasuk efek-efeknya ke belakang seperti apa? Iya. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Kalau saya jadwal secara terjadwal itu tidak ada. Tidak ada. Kami tidak menginginkan ada masalah seperti ini sebenarnya. Ya, tetapi kalaupun ada masalah di sini, kalau masalah itu bisa langsung saya selesaikan waktu itu, langsung saya selesaikan. Tetapi kalau masalahnya lebih luas mencakup semuanya, maka akan saya musyawarahkan dengan guru. Kemudian kalau di sini misalkan dari semua guru belum ada keputusan, maka warga sekolah kami libatkan. Kalaupun ini belum bisa mencapai suatu keputusan, maka akan memanggil seseorang yang lebih berkompeten dalam masalah ini. Ya semoga aja tidak terjadi di sini. Amin, mudah-mudahan. Oke, terus berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jelas ada, Pak. Kami di sini kan ada saya, ada guru-guru, meskipun kalau di lingkungan kami tidak ada BK. Oh ya SD ya? Ya SD tidak ada BK. Tetapi kami di sini sangat dibantu oleh Bapak Ibu guru, sehingga beliaunya kami libatkan. Kalau beliaunya belum bisa, maka akan kami panggilkan orang yang lebih berkompeten. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Gini Pak, dilema etika itu sebenarnya setiap saat seperti saya sebagai pimpinan lembaga itu pasti ada. Makanya setiap ada masalah apapun perlu kita musyawarahkan, kita ambil kesepakatan mufakatnya seperti apa. Kemudian di sini yang penting keputusan ini jangan sampai merugikan di satu pihak. Sehingga dari sini apapun masalahnya harus kita musyawarahkan terlebih dahulu. Berarti tetap ada ketimuran yang kita musyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan. Iya. Oke Ibu, karena waktunya sudah siang dan kebetulan sudah habis ini, pertanyaannya sudah dijawab semua dengan bagus. Saya ucapkan terima kasih betul Bu atas waktunya dengan semoga apa yang telah saya sampaikan sebagai pembelajaran untuk kita semua nanti ke depan. Semoga bangsa Indonesia semakin jaya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian untuk hari ini. Kita lain kali akan ngobrol lagi dengan Bu Uspriya, Kepala Sekolah SD mana ini? Wonojati 1. SD Wonojati 1 di Kecamatan Senggawa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.